Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini Allah masih menganugerahkan kepada kita karunia-Nya dalam berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah kesehatan, dan diizinkannya kita bisa bersilaturahim di majlis yang mulia ini dan bisa menunaikan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan segala amalan kita, kegiatan kita pagi ini menjadi awal bagi kita untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah izinkan pula kita bisa menyelesaikan ibadah saum sampai hari terakhir. Saudara hadirin, kita masih bicara seputar pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini salah satu gubernur ya yang ditunjuk oleh Nabi. Saudara hadirin, pesan yang terakhir ketika Mu'adz sudah mendapatkan dua pesan, ittaqillah haitsu ma kunta. Nah, kemudian Mu'adz minta ditambah lagi, zidni, tambah lagi, kata Mu'adz. Lalu Nabi mengatakan atbi'is sayyi'atal hasanah. Pertama itu takwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, ikuti yang buruk itu dengan kebaikan, karena itu akan menghapuskan keburukan. Jadi kebaikan akan menghapuskan segala keburukan. Yang ketiga, Mu'adz sampaikan lagi, zidni ya Rasulullah, tambahin lagi gitu kan. Jadi ini karakter-karakter orang soleh, selalu menggali pengetahuan dari Rasul ya. Apa kata Nabi? Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, berakhlak baik terhadap manusia dengan akhlak yang baik. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Saudara hadirin, akhlak dalam banyak pandangan ulama adalah perilaku-perilaku yang muncul dari dalam hati tanpa disengaja, sehingga ulama membagi ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Akhlak yang mulia, ada akhlak yang buruk. Atau ulama menyebut lagi ada akhlak karimah, ada akhlak sayyi'ah. Akhlak yang mulia, ada akhlak yang buruk. Maknanya sama. Kalau karimah mulia, kalau mahmudah terpuji. Artinya kalau ada nama orang namanya karimah, perempuan, itu artinya wanita yang mulia. Kalau ada nama laki-laki disebut karim, itu artinya laki-laki yang mulia. Kemudian ada istilah mahmudah. Ini juga jadi nama ya, wanita yang terpuji gitu. Kemudian ada nama Mahmud gitu kan, laki-laki yang terpuji. Bedanya wanita dan laki-laki itu menggunakan ta marbutoh namanya, ujungnya selalu ha. Ta marbutoh itu bulat, titik dua gitu. Itu perempuan kan begitu, ta bulat, titik dua atas gitu. Jadi itu tanda jenis kelamin feminim namanya. Itu dalam bahasa Arab. Dibedakan antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Nah, kata itu sering muncul menjadi sebuah identitas ya. Mahmud, mahmudah, karim, karimah. Jadi ada ulama yang menyebut akhlak karimah mulia, ada akhlak mahmudah terpuji. Nanti penyebutan lain untuk yang buruk ada akhlak mazmumah, akhlak tercela. Ada disebut akhlak as-sayyi'ah,
yaitu akhlak yang buruk. Karena akhlak itu muncul dari karakter pribadi tanpa disetting. Jadi muncul begitu saja. Muncul begitu saja. Oleh karena itu akhlak ini perlu dibangun melalui pengetahuan. Nabi kemudian menyampaikan pesan ketiga kepada Muadz bin Jabal, khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kamu harus berperilaku baik terhadap orang. Betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Seorang yang berilmu setinggi apapun orangnya, ilmunya, seorang yang ahli ibadah sehebat apapun, serajin apapun ibadahnya, kalau tidak disertai dengan akhlak maka akan tetap tercela. Kan begini maksudnya, orang yang berilmu suka menganggap remeh orang lain, itu akhlak buruk. Merendahkan orang, kamu bodoh, kamu goblok gitu misalkan, itu akhlak yang buruk. Seorang ahli ibadah rajin ibadahnya, baca Qur'annya rajin, tahajudnya rajin, sholatnya baik, bagus, tidak berhenti untuk ikut berjamaah misalkan, tapi selalu mencela orang, itu akhlak yang buruk. Jadi efek semua kegiatan tadi, artinya ibadah yang rajin, ya, ilmu yang mumpuni, tidak disertai dengan akhlak menjadi tidak bermakna. Makanya ulama kemudian ketika memahami teks Nabi, teks hadis, di saat Nabi sedang berhalaqah, berkumpul dengan para sahabat, ada orang yang datang tanpa diduga dari mana datangnya dan orang itu tidak dikenal, lalu datang kepada Nabi dan bertanya, ma huwal iman, apa itu iman, wa ma huwal ihsan, apa, wa ma huwal islam, apa itu Islam. Nabi semua jawab, wa ma huwal ihsan, apa itu ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Iman dalam hati, Islam itu ekspresi pengamalan dari iman, pengamalannya, ihsan itu akhlaknya. Tiga hal ini tidak boleh terpisah. Hadis ini menunjukkan itu. Ittaqillah haitsu ma kunta, itu gambaran tentang iman. Atbi'is sayyi'atal hasanah, yang dipesankan kepada Mu'adz, ikuti yang buruk itu dengan kebaikan, itu gambaran Islam. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berperilaku baik terhadap orang, itu gambaran akhlak, ihsan. Tiga hal ini tidak boleh terpisah. Kalau kita mengaku beriman dan kita ekspresikan iman itu dengan amalan-amalan saleh, maka barengi pula dengan akhlak. Itu. Jadi kalau akhlak tidak masuk dari bagian, tidak terintegrasi, tidak menyatu dengan iman, dengan Islam kita, keislaman kita, dengan keimanan kita, tidak menyatu, maka tetap tidak akan menjadi makhluk yang sempurna, akan menjadi percuma. Berapa banyak sih orang-orang yang cerdas dan pintar, akhlaknya kemudian rusak, tetap akan mendapatkan celaan dari orang lain. Serajin apapun ibadah kita, kalau tidak dibarengi dengan akhlak, maka ibadah itu tidak akan menjadi sebuah nilai yang bermanfaat dan bermakna, tetap akan merendahkan derajat dirinya. Jadi penting sekali buat kita, tiga hal ini tidak boleh pisah: iman, Islam, akhlak, ya, ihsan tadi. Jadi keyakinan kita
keislaman kita dan akhlak kita harus menyatu. Saudara hadirin, khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berakhlak yang baik terhadap orang lain itu gambarannya sangat luas dan contohnya banyak. Contoh misalkan, kalau Nabi pernah menyampaikan sebuah ilustrasi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu terhadap saudaramu itu sedekah. Itu gambaran akhlak. Tersenyum kepada saudara kita, wajah yang menggambarkan kebahagiaan ketika ada sahabat teman kita datang menghadapi kita dengan wajah yang bermuka manis, itu gambaran akhlak yang mulia dan itu menjadi sedekah. Jadi apapun ternyata yang muncul dari perilaku kita itu punya nilai pahala. Senyum saja itu dinilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika Nabi pernah dikritik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat sedang orasi di hadapan para pembesar Quraisy. Di situ ada Abu Sufyan, ada Abu Jahal dan seterusnya, tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh senior yang berpengaruh. Nabi sedang menyampaikan pesan-pesan moral kepada mereka. Tiba-tiba ada Ummu Maktum datang. Ummu Maktum datang, orang yang sudah sepuh, miskin pula dan buta. Nabi merasa kehadiran Ummu Maktum itu mengganggu kondisi di saat Nabi sedang berdakwah. Nabi menganggap bahwa layaknya kalau ada orang, kalau beliau sedang bertemu dengan orang-orang terhormat itu, Ummu Maktum jangan datang. Begitu. Karena ini akan mengganggu situasi. Biasa kan gitu. Kalau itu kan karakter manusia. Kalau kita sedang kumpul dengan orang-orang pintar, tiba-tiba ada orang miskin datang, rasanya risih kita. Gitu kan. Ini gangguan nih. Sehingga muncul wajah Nabi itu bermuka masam. Seakan menunjukkan tidak suka kehadiran Ummu Maktum. Langsung Allah tegur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bahasa kitanya, kenapa engkau bermuka masam ketika ada orang buta dan miskin datang ke hadiranmu mengharapkan bimbinganmu yang sudah jelas dia beriman kepadamu. Sementara orang-orang besar ini, tokoh-tokoh ini, walaupun dicekoki ajaran yang benar, belum tentu itu masuk Islam. Nggak usah gengsi, bahasa kita aja gitu. Tidak perlu kamu gengsi kalau ada orang miskin datang ke hadapanmu di saat kamu sedang berada di hadapan tokoh-tokoh terhormat itu. Teguran itu datang kepada Nabi. Itulah kemuliaan Rasul, begitu penting diperhatikan oleh Allah. Langsung teguran itu datang ya. Kalau kita kan enggak, ditegur malah marah kan gitu. Apalagi kita sedang rapat di kalangan elit politik dan orang kaya gitu, ujung-ujung Ustadz Lutfi datang gitu kan, apa ini gangguan aja gitu. Jadi penting buat kita untuk memperhatikan kondisi ini. Jadi wajah gini, wajah yang menggambarkan ketidaksukaan ketika kita berhadapan dengan orang lain itu disebut akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Maka belajarlah hari ini kita untuk menebarkan kebajikan-kebajikan minimal dengan wajah kita. Jadi jangan cemberut mulu, lewat orang cemberut,
ngedilihat orang cemberut, duduk cemberut, jalan cemberut, ya asem terus gitu. Ini wajah-wajah yang tidak semringah gitu kan. Gitu. Belajarlah kita untuk tersenyum pada orang lain. Quran memberikan banyak istilah kepada kita terkait dengan ucapan, karena ucapan itu juga bagian dari sebuah akhlak yang sangat penting. Quran menyebut beberapa istilah dengan kata ucapan. Qaul itu ucapan. Qaul dari akar kata qala yaqulu qaulan, ucapan. Menjadi qaul, menjadi istilah di negara kita itu seakan-akan sebuah janji. Ada apa? Ada qaul gitu, ada sebuah janji, ucapan. Kata qaulan di dalam Al-Quran itu kemudian digandeng dengan beberapa istilah ucapan itu. Qaulan kariman, ucapan yang mulia. Qaulan layyinan, ucapan yang lembut. Tuh, jadi berucap itu bahasa yang lembut. Jangan ngegas melulu begitu ya. Jadi Nabi itu sudah ajarkan, dinasehati jangan ngegas gitu. Ditegur jangan ngegas. Qaulan layyinan, bahasa yang lembut. Ya. Qaulan sadidan, menggunakan sa. Halus juga, baik namanya. Nanti ada qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan, bahasa yang baik juga. Cuman kata ma'ruf itu identik dengan tradisi budaya setempat, namanya ma'ruf. Makanya disebut dengan amar ma'ruf, menyuruh kebaikan itu sejalan dengan tradisi setempat sepanjang tidak bertabrakan dengan syariat. Kan tradisi Arab tidak ada kalau tidak pernah kita lihat tradisi Arab dengan tradisi Indonesia. Coba di Indonesia ini ada tradisi gini. Kalau berjabat tangan itu dari jauh gini kan. Gitu kan. Mohon maaf gitu. Nggak ketemu tuh di orang Arab. Kan suka gini. Ya. Atau tradisi apa? Menunjuk yang ini, ya. Sebelah mana Jogja? Sebelah sana. Orang Arab nggak no, gitu ya, tahu gitu. Orang Sunda gitu, caket 7 kilo gitu, caket 7 kilo, caket itu dekat, caket sebelah mana Grogol, caket Grogol masih 12 kilo gitu, caket gitu, ya. Itu tidak ketemu itu di orang Arab. Huna gitu. Sana gitu. Jadi itu ma'ruf, ucapan dan tradisi yang baik, tapi pemaknaannya dengan adat istiadat yang berlaku. Itu qaulan ma'rufan. Makanya kita kenal dengan amar ma'ruf. Kebaikan, tapi kebaikan yang selaras dengan tradisi yang ada, tidak bertabrakan dengan syariat. Nanti muncul lagi di dalam Al-Quran kita temukan qaulan baligha, ucapan yang jelas. Jadi kalau ngomong itu jangan muter-muter ke sana ke sini, ujungnya minta duit. Gitu. Minjem duit. Enggak. Itu jelas saja. Ya, sistematis, bisa dipahami gitu. Jelas, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh masyarakat umum. Lihat, Nabi mengatakan nahnu qaumun yukhatibun nas biqadri uqulihim. Kita ini, kata Nabi, umat yang kalau berbicara itu sesuai dengan level tingkat intelektual, kecerdasan audiennya. Jadi kalau ngomong dengan masyarakat umum, ya kita bicara dengan bahasa masyarakat umum. Kalau kita berhadapan dengan kalangan intelektual, akademisi, kita bisa menggunakan bahasa akademisi. Kalau kita bicara dengan orang tua yang agak budak,
gitu. Kita kan belain lagi bicaranya gitu. Kalau kita bicara dengan level anak-anak masih manja gitu kan orang tua rata-rata kurang dengar ya, gitu. Itu harus hati-hati, jangan ngegas juga, woi gitu, lembut bahasa. Takut tersinggung juga di sananya, lu marahin gua gitu, gentak sedikit dimarahin gua. Jadi dengan level anak-anak juga sama, ada penuh buayan kasih sayang di dalamnya. Itulah Nabi mengatur, berbicara dengan setara, berbicara dengan orang yang di atas kita, berbicara dengan orang yang di bawah kita. Itu sudah ada di negara kita, sudah muncul. Bahasa itu juga muncul. Ketika kita berbicara, itu kan sudah diatur. Bagaimana kita bicara dengan orang yang lebih sepuh, bagaimana kita bicara dengan orang yang selevel kita seusia, bagaimana kita bicara dengan orang yang di bawahnya. Di bahasa Sunda, bahasa Jawa ada istilah itu. Dari mulai tuang, dahar, makan, nyatu, babadog gitu kan. Itu kan sudah ya kan ada gitu. Itu kan lain lagi. Untuk binatang, bahasa mati, wafat, meninggal, itu kan ada penempatan gitu. Sama binatang ada kucing, innalillahi, ini kucing wafat kapan kan tidak. Ya itu bahasa penempatan. Jadi Nabi itu sudah mengajarkan beretika yang baik pada kita. Nah, mudah-mudahan hari ini menjadi bekal buat kita, bagaimana kita bicara, bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain sebagai bagian dari akhlak kita tunjukkan hari ini sampai seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan buat kita. Bapak dan Ibu, mari kita akhiri dengan salawat pagi ini. Mudah-mudahan salawat membawa syafaat buat kita semua di hari akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Kita tetap hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.